Awalnya benci suara azan, mualaf cantik ini jadi penghafal Quran. Kisah seorang mualaf Indonesia yang belajar agama hingga jadi penghafal Quran cukup memantik rasa penasaran. Awalnya, perempuan ini benci mendengar suara azan. Namun setelah menjadi mualaf justru begitu merindukan panggilan sholat itu. Seperti apa kisahnya? Juli Prastini yang kala itu masih berumur 18 tahun saat menceritakan pengalamannya masuk Islam. Ia begitu menggebu-gebu mengungkapkan kisah mualafnya. Diakui Juli, sempat merasakan kebencian pada agama Islam. Satu hal yang disorotinya adalah azan. Panggilan sholat itu membuatnya merasa terganggu. Juli merasa heran mengapa ibadah agama Islam harus dengan azan terlebih dahulu. Dulu saya nggak suka dengar azan. Dulu saya mikir, ngapain sih orang mau sholat diteriak-teriakin? Apaan sih orang mau ibadah diteriakin? Saya aja nggak pernah ada yang koar-koar ke gereja kok. Itu kayak ganggu masyarakat. Saya nggak suka itu doang, dari Islam dulu. Juli masuk Islam di usia 10 tahun lantaran mengikuti sang ibu yang juga seorang mualaf. Tentu, keputusan ibunya menjadi mualaf mengejutkan banyak pihak, terutama keluarganya yang dominan beragama Nasrani. Karena waktu itu saat itu mama saya juga baru mualaf. Di keluarga saya itu ya Chinese dan semuanya agak beragama Kristen. Kaget dong, lo kok masuk Islam gitu? Waktu itu masih masuk Islam sendiri itu mama saya, 2 tahun pertama sendiri. Jadi saya sama adik belum masuk Islam, ujarnya. Selama 2 tahun pertama menjadi mualaf, sang ibunda menjalankan ibadah seorang diri, mulai dari salat, puasa Ramadan, hingga Lebaran. Selang 2 tahun, Juli dan adiknya memutuskan mengikuti agama Islam seperti sang ibu. Namun, sang ibu kebingungan bagaimana mengajarkan anak-anaknya mengenai agama Islam lantaran ia sendiri masih minim ilmu. Akhirnya, sang ibu yang belajar dari seorang ustazah, disarankan agar mendaftarkan Juli dan adiknya ke pesantren. Dengan harapan, Juli dan adiknya mendapat ilmu agama yang memadai dan melebihi sang ibu. Alih-alih merasa semangat, Juli justru merasa dibuang ketika harus masuk pesantren. Baru 1 bulan masuk Islam, saya langsung ke pesantren. Berasa mau dibuang dan diasingkan, kenang Juli. Meski begitu, ibunda Juli tak kenal lelah untuk meyakinkan Juli agar mau masuk pesantren dan menimba ilmu di sana. Juli yang masih duduk di bangku sekolah dasar itu merasa syok. Namun, dengan penjelasan dari ibunya lagi, Juli akhirnya mau masuk pesantren namun hanya dalam rentang setahun. Seperti anak-anak pada umumnya yang pisah dengan orang tua, Juli pun menangis dan merasa tak betah di pesantren. Namun, sang ibu tak pantang menyerah dan meminta Juli untuk bertahan dengan menyebut hanya sekolah di pesantren selama sepekan. Lama-kelamaan, trik sang ibu membuahkan hasil hingga Juli lulus sekolah dasar. Akhirnya pas udah mau lulus baru-baru kerasa kayak ini perasaan, kata mama, seminggu, sampai lulus kelas 6, tuturnya. Lulus dari sekolah dasar, Juli yang belum merasa betah di pesantren pun menepis permintaan ibunya untuk lanjut ke sekolah menengah pertama di pesantren. Menurut Juli, ia tak dapat membantah lantaran sang ibu sudah terlanjur mendaftarkannya masuk di situ. Juli pun beralasan bahwa dirinya mudah sakit sehingga tak bakal kuat di pesantren. Akhirnya coba di pesantren di Cikarang, seminggu pertama benar-benar sakit demam. Karena di sana nggak ada tidur siang, pas bangun sebelum subuh, langsung full kegiatannya, hafalan Quran, sampai tidur lagi jam 10-11 malam, jelasnya. Juli pun dipindahkan ke pesantren lain yang lebih longgar sistem belajarnya sehingga waktu istirahatnya masih cukup banyak. Namun, ia masih belum merasa betah dan sang ibunda melakukan trik agar Juli bisa betah dengan tak menjenguknya selama beberapa pekan. Sang ibu berpesan pada Juli, bahwa tak akan dijenguk hingga Juli merasa betah di pesantren. Terus tiba-tiba ngomong, udah nggak mau sekolah, saya maunya hafal Al-Quran aja. Nggak tahu omongan dari mana itu tiba-tiba, celetuknya. Hingga akhirnya, Juli mengaku betah meski kerap meminta dipindahkan dari pesantren tempatnya menimba ilmu. Namun tanpa terasa, Juli nyaris lulus sekolah menengah dan telah menghafal Al-Quran sesuai niat awalnya. Pokoknya mama saya tuh punya cara buat saya mau di pesantren. Saya nggak bisa berbakti apa-apa ke orang tua saya. Di pesantren, senakal-nakalnya anak nggak akan sebaik-baiknya anak-anak di luar. Di pesantren ini bentuk bakti saya untuk orang tua saya. Jadi saya mau di pesantren karena ini ladang saya berbakti untuk mama saya, imbuhnya. Selama di pesantren,
Juli remaja telah belajar bahwa agama Islam memiliki konsep merangkul yang membuatnya nyaman. Jika awal dulu Juli adalah sosok yang egois, Juli kini sudah sangat peka terhadap sesama. Paling penting, benerin gimana ngadep ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya kenal Allah, ngafal Quran pakai hati. Ayatnya ngena banget, saya mentadaburi ayat-ayatnya, katanya. Bahkan, Juli yang sudah betah di pesantren mulai salat dan ibadah dengan khusyuk, sampai-sampai kerap menangis ketika salat. Juli pun merasakan perubahan ketika mengenal dan merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kemudahan rezeki. Benar-benar ngerasa Islam itu indah. Agama yang indah, saling ngerangkul. Sholat jamaah aja Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatuin umatnya. Kenal nggak kenal, sholat aja. Baru ngerasa kayak Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh ada ngerangkul Juli dan keluarga juga, ujar Juli.